Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman kalau suara saya di video kali ini bakal agak bindeng gitu ya, karena saya lagi agak pilek. Tapi di sini saya mau ngelanjutin ngebahas AIM dari NF Audio. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya teman-teman. Kalau kalian belum nonton, silahkan dicek. Dimana sebelumnya saya sudah ngebahas RA05 dan juga RG15 yang merupakan seri AIM budget dari NF Audio yang harganya 1 jutaan ke bawah lah. Dan kali ini kita akan bahas NF Audio NM2 Plus dan juga NE4. Kedua AIM dari NF Audio yang harganya lebih mahal. Kita mulai dari NM2 Plus dulu yang bisa kalian temukan di official store NF Audio di Tokopedia di harga 2,3 juta rupiah. Sedikit tentang sejarahnya, NM2 Plus ini sebenarnya sudah dirilis oleh NF Audio sejak pertengahan tahun 2020-an. Dan AIM ini merupakan versi upgrade dari pendahulunya, NM2. Kalau dibandingin sama kedua AIM NF Audio yang saya review di video sebelumnya, box pembelian NM2 Plus ini upgrade ya, secara ukuran dan desain. Waktu dibuka, langsung terlihat buku panduan dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Lalu kita juga dikasih case dari bahan fabric yang di dalamnya entah kenapa ada sepasang ear tip ukuran XS, mungkin ini nyasar ya, dan juga adaptor terminasi 3,5 mm ke 6,35 mm. Biasanya untuk keperluan monitoring ini teman-teman, colok ke mixer gitu. Lalu untuk AIM-nya sendiri di sini berwarna silver dan disediakan dua macam ear tip, yakni balance dan atmosphere. Dan untuk keperluan review kali ini saya pakai yang balance aja. Lalu ada kabel yang sudah silver plated di sini dengan terminasi 3,5 mm dan koneksi 2 pin 0,78 mm. Desain AIM ini saya cukup suka ya, dia simple aja dengan logo NF Audio di faceplate dan di bodi samping, dan juga ada tulisan NM2 Plus monitor di sisi bodi lainnya. Secara ukuran udah termasuk sedang dan berasa lumayan besar untuk telinga-telinga yang ukurannya kecil banget. Untungnya secara fitting di telinga saya AIM ini nyaman dan aman. Nggak seperti RA05 dan juga RG15 yang saya review kapan lalu, dimana earphone sebelah kiri saya kayak berasa kurang ngegrip gitu teman-teman. Lalu AIM ini dibekalin dengan driver, konfigurasi driver single dynamic driver dengan sensitivity 108 dB per milliwatt. Dan impedance-nya cuma 18 ohm, yang berarti AIM ini cukup sensitif teman-teman. Dan kita nggak butuh source dengan power amplifikasi yang cukup gede untuk ngedrive AIM ini. Dari dongle deck-nya Apple atau dari jack rata-rata smartphone pun masih bisa banget. Udah cukup banget untuk ngedrive AIM ini kalau smartphone kalian masih punya headphone jack. Dan juga NM2 Plus ini lebih sensitif daripada NE4 yang nanti juga akan saya bahas teman-teman. Dengan Apple dongle dikoneksikan ke iPad saya biasa pakai NM2 Plus ini di volume 30-40% dan itu sudah cukup banget. Sedangkan untuk NE4, range volume pemakaian saya bisa di volume 40-60% bergantung faceplate yang saya gunakan. Secara audionya, di persepsi pendengaran saya, NM2 Plus punya karakter audio yang ke arah bright, neutral to bright lah. Decay bassnya gesit dan cukup padat. Hanya menurut standar netral saya, di sini bassnya masih kurang empuk dan kurang rumble sub-bassnya. Rumble bass di lagu-lagu EDM kurang begitu terdengar dan jelas gak akan begitu terdengar fun di AIM1 ini. Tapi kalau kalian suka ngamatin tekstur dari gebokan bass drum atau detail dari gebokan bass gitu, di AIM ini bakal cukup terdengar teman-teman. Terutama kalau saya compare dengan kedua saudaranya yang harganya lebih murah seperti RA05 dan RG15 kemarin. Secara porsi atau quantity bassnya di sini lebih mirip RG15 daripada RA05. Bahkan mungkin bassnya masih lebih gede dikit dibandingin bassnya RG15, tapi tetap nggak segede bassnya Moondrop Quartz DSP. Tapi lagi kalau kita bicara soal tekstur dari gebokan bassnya, detail dari gebokan bass yang dihasilin sama NM2 Plus ini, saya rasa lebih detail bahkan daripada bassnya Moondrop Quartz DSP. Bassnya tight, clean, tapi mungkin berasa kurang fun teman-teman untuk lagu-lagu yang membutuhkan rumble sub-bass. Sementara midrange di NM2 Plus cukup ngeboost upper midrange secara intens, sehingga vokal terdengar detail sih dan cukup maju, lebih maju daripada standar netral saya. Tapi juga di satu sisi kurang body teman-teman vokalnya ini. Di sini vokalnya minim kesan warm dan sedikit ada kayak kesan metalik gitu di ujung-ujung note dari suara vokal. Jadi, buat kalian yang suka ngamatin detail di vokal atau suka vokal yang maju dan intens ke arah analytical,
NM2 Plus ini masih recommended untuk harganya. Tapi buat yang suka vokal yang relax, laid back, lush, berbodi tebal gitu, this is not it. IEM ini malah kebalikannya. Lebih cocok buat analytical listening. Dan juga untuk monitoring vokal, saya rasa IEM ini juga oke. Untuk treble-nya, di sini terdengar punya detail yang cukup baik, meskipun menurut saya agak dipaksakan dan sedikit ada overboost di lower treble-nya. Mirip dengan mid-range-nya. Di sini treble-nya punya tekstur yang cukup kering, teman-teman. Lalu, tekstur dari tone pukulan simbal misalkan. Di sini cukup terdengar secara teksturnya, meski kurang smooth. Kayak agak dipaksakan gitu, yang ujung-ujungnya presentasinya jadi kurang natural menurut saya. Tapi lagi buat kalian yang suka analytical listening dengan presentasi yang rough gitu ya, dan kering, intens, mungkin bakal cocok sama NM2 Plus ini. Nah, kalau ngomongin soal sisi teknikal nih, disinilah saya rasa NM2 Plus memang bersinar. Soundstage dan imagingnya, saya ngomong aja, ini top untuk harganya. Saya bisa dengerin begitu banyak good quality recording ya, yang ada vokalnya. Vokal di IEM ini terdengar punya center image yang cukup jelas di tengah-tengah. Sementara instrumen lainnya berasa tersebar di sound imagingnya. Dengan jarak antar instrumen ini berasa lega banget satu sama lain. Nggak pernah berasa kayak dempet-dempetan gitu antar instrumennya. Sampai to the point, saya merasa mungkin kadang berasa kayak agak terlalu dipaksakan gitu tersebarnya instrumen-instrumennya ini. Kayak soundstage-nya jadi sedikit kurang natural gitu kalau saya bilangnya. Tapi tentu buat yang ngutamain soundstaging, imaging, NM2 Plus ini oke banget. Lalu, detail retrieval-nya juga cukup baik. Detail-detail minor di lagu di area treble bisa cukup terdengar, dimana ketika IEM ini sudah mengorbankan timbre dari mid-range dan treble-nya yang jadi terdengar kurang natural atau kurang organik gitu. Sebagai trade-off-nya, micro detail-nya di sini memang ajib. Tiap pelafalan lirik vokal terdengar jelas kata per kata, suku kata per suku kata, tanpa berasa ada kesan madi sama sekali. Dan juga tanpa ada kesan timbre plastiki. Meski tadi saya bilang juga ya, ada kesan agak metalik gitu di ujung dari tiap note dari pengucapan vokal. Buat yang mencari IEM tipikal analytical dan technical di harga 2 juta, saya bisa cukup merekomendasikan NM2 Plus ini, teman-teman. Beralih ke harga yang lebih mahal sekarang, NF Audio NE4 Evolution. Boxnya segede gini teman-teman. Ini adalah top of the line, flagship IEM dari NF Audio. IEM paling mahal dari NF Audio at least per bulan di mana video ini dibuat, Juli 2024. IEM ini setahu saya juga sudah berada di pasaran internasional dari tahun 2021 mungkin ya, kalau saya nggak salah ingat. Dan kalau NM2 Plus tadi dijual di Indonesia secara resmi di harga 2 jutaan, untuk NE4 Evolution ini saya belum menemukan dijual secara resmi di Indonesia. Tapi kalau kalian mau tahu harganya, berdasarkan harga US dollarnya aja, harga internasionalnya, NE4 Evolution ini dijual di harga 799 US dollar, alias, wait for it, 12 juta rupiah sampai hampir 13 juta. 12 juta teman-teman. Ini gambaran kalau saya tarik kurs rupiah ke US dollar secara langsung ya. Meskipun berdasarkan pengalaman saya selama ini, IEM dari China yang dijual di Indonesia biasanya harganya di bawah harga US dollar pasaran internasionalnya. Lebih murah dikit biasanya. Dengan harga segini, presentasi unboxingnya juga selaras lah. Ukuran boxnya 2 kali lipat milik NM2 Plus. Dan begitu dibuka, lagi-lagi ada buku panduan dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Lalu, ada beberapa lembar panduan juga yang mendeskripsikan 3 jenis faceplate yang dibawakan di paketannya NE4 ini. Yang warna merah ini namanya Pop Faceplate, lalu warna biru Transparent Faceplate, sedangkan faceplate default yang terpasang di IEM-nya, yang warna abu-abu gelap ini namanya Reference Faceplate. Dan setiap faceplate ini membawa karakter soundnya masing-masing dan bisa dibongkar pasang di IEM-nya. Dimana di sini NF Audio juga ngebawain toolkit untuk kita bisa bongkar pasang screw faceplate-nya secara mandiri. Cukup gampang kok dan cukup cepat teman-teman. Dan dengan demikian berarti kita bisa mendapatkan 3 sound berbeda di dalam satu paket pembelian IEM.
Nice. Lalu melengkapi aspek premium dari presentasi unboxingnya, ada case juga yang cukup kokoh dengan lapisan kulit soft touch non-premium untuk wadah penyimpanan IEM1 ini. Memang ini presentasi paling niat ya dari NF Audio untuk suatu IEM. Desain housing IEM-nya sendiri termasuk gede secara ukurannya. Lebih gede signifikan daripada NM2 Plus. Tapi untungnya lagi-lagi di sini saya bisa mendapatkan fit yang nyaman dan aman di telinga saya. Tapi sedikit peringatan dari saya buat kalian telinganya kecil, kalian harus benar-benar cobain dulu, pastikan dulu kalau IEM ini bakal nyaman karena IEM ini cukup bulky ya, cukup gede teman-teman secara ukurannya. Lalu untuk kabelnya di sini saya rasa nggak mudah tangled gitu, which is nice, dan nggak begitu mikrofonik ketika saya gesek-gesekin. Oke, sekarang mari kita fokus ke aspek sound quality dari NE4 ini teman-teman. Dan menyambung dari review audio NM2 Plus tadi, salah satu aspek yang menurut saya ini upgrade dari NM2 Plus, paling berasa upgrade-nya, adalah di presentasi treble-nya. Treble NE4 Evolution jauh lebih refine, lebih smooth, dengan detail yang lebih oke juga di saat bersamaan. Lalu instrumen-instrumen cymbal, snare juga terdengar lebih natural dibanding presentasi treble yang dihasilin oleh single dynamic driver-nya NM2 Plus. Di sini, NF Audio membekali NE4 dengan tidak kurang dari 4 balance armature drivers. Untuk pembagian tugasnya di sini, di antara 4 BA driver ini, 1 BA akan menghandle region bass, 1 BA lagi akan menghandle region midrange, dan 2 BA sisanya menghandle region treble, teman-teman. Untuk audio yang dihasilkan di sini tergantung dari 3 macam faceplate yang kita gunakan. Masing-masing membawa konfigurasi pengaturan crossover antar driver yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan presentasi audio dan sensitivity serta impedance yang berbeda antara satu faceplate dengan faceplate lainnya. Pertama, saya akan bahas sound dari faceplate defaultnya, reference, yang warna abu-abu tua ini teman-teman. Di persepsi saya, karakter dari faceplate yang reference ini, dia cenderung ke arah agak warm gitu. Treble-nya agak subdued, agak mundur, tidak begitu maju, tidak begitu di boost. Tapi saya rasa secara karakter treble-nya ini tetap lebih refine dibandingkan treble-nya NM2 Plus. Hanya aja secara volume atau gain di region treble-nya ini nggak sekenceng treble di NM2 Plus yang lebih intens treble-nya dan juga lebih fatiguing. Sementara region midrange-nya seperti suara vokal dan instrumen-instrumen melodik di sini merupakan region yang saya rasa cukup dominan di presentasi reference faceplate-nya ini. Vokalnya berasa lebih di boost, lebih maju daripada treble-nya, dan vokalnya di sini punya timbre yang cukup tebal. Lower midrange-nya cukup di boost, tapi di pendengaran saya ini belum sampai yang berasa lush gitu vokalnya, belum sampai yang berasa basah gitu. Lalu juga secara persepsi micro detail yang saya dapatkan dari vokalnya di sini, ini masih standar aja lah dibandingkan sama faceplate lainnya yang disematin di IEM ini. Untuk region bass, sub-bass-nya terdengar, tapi nggak sampai yang rumbling, lebih ke sub-bass yang rapi, dan rasa bass-nya ini masih terdengar agak kaku. Timbre bass-nya mirip-mirip bass kebanyakan BA driver, belum seperti bass di dynamic driver teman-teman, yang biasanya lebih bulat dan lebih empuk gitu bass-nya. Lalu saya juga menyadari, bass di faceplate reference ini berasa paling rentan merembet ke region midrange-nya kalau dibandingin sama faceplate lainnya di sini. Sedangkan soundstage-nya secara lebar cukupan, nggak berasa yang lebar banget gitu. Tapi secara depth-nya dia lebih berasa. Dari depan ke belakang ini layering-nya dia lebih bagus daripada width-nya. Faceplate transparent dengan warna biru ini punya karakter sound yang menurut saya cenderung neutral. Neutral agak mid-centric. Bassnya di sini tight, ringan banget. Sub-bassnya di sini menurut saya jujur nggak berasa dan sedikit ada kesan kopong gitu di gebokan bassnya. Kurang heft gitu, kurang berat bassnya. Bahkan cenderung gebok seadanya aja gitu. Ya buat bass head, tuningan ini jelas no go. Nggak recommended. Dan di pendengaran saya, bassnya memang berasa lebih pelan secara gainnya dibandingin midrange maupun treble-nya.
tapi juga masih cukup konsisten dengan tuningan treble di faceplate lainnya. Treble-nya tetap punya karakter yang smooth, extended, dan detail. Hanya aja khusus di faceplate transparent ini, memang persepsi treble-nya paling terdengar dibandingkan di faceplate lainnya. Karena gain treble-nya lebih di boost di sini, tapi untungnya nggak pernah sampai bikin capek gitu di telinga. Paling nggak menurut ketahanan atau toleransi telinga saya, teman-teman. Sedangkan vokalnya agak kurang ngeboost lower mid-range, tapi teksturnya nggak sampai terdengar kering. Lebih kayak berasa ringan aja gitu vokalnya. Kurang body, tapi nggak sampai yang kering secara teksturnya. Tapi untuk urusan detail di vokalnya, micro detail, tekstur gitu, di reference ini yang paling ajib, paling detail dibandingkan di faceplate pop maupun faceplate reference. Sembari tetap mempertahankan presentasi detail yang effortless, tanpa berasa dipaksain gitu, tanpa berasa disodorin secara intens ke telinga kita gitu, seperti yang kita dapatkan di NM2 Plus tadi. Lalu soundstage-nya juga lebih lebar dibandingkan faceplate reference, tapi dengan depth yang lebih rapat, nggak se-open, nggak se-ngebuka soundstage depth dari faceplate reference. Dan di antara semua faceplate yang dibawakan, saya rasa faceplate reference ini yang paling cocok untuk keperluan monitoring. Karena menurut saya di sini profile sound-nya paling neutral, paling ke arah flat dibandingkan faceplate lainnya, teman-teman. Oke, wahai para pencinta bass, kaum basshead, para pencinta EDM, electronic music, mari merapat. Karena di antara semua faceplate yang dibawakan oleh NF Audio ke IM1 ini, faceplate pop ini yang warna merah ini adalah yang punya karakter sound paling ngebass, paling bass boosted. Mirip faceplate reference tapi dengan bass jauh lebih di boost, treble yang agak lebih keluar, dan midrange yang lebih natural. Bass dari faceplate pop ini secara rumble-nya cukup berasa, rumble sub-bass-nya. Tapi di sini dipresentasikan secara nggak berlebihan dan masih rapi. Di antara semua faceplate yang dibawakan, faceplate pop ini yang paling berasa rumble sub-bass-nya. Gebokan bass-nya juga paling gede, dan bass-nya di sini memang lebih dominan daripada mid-range dan treble-nya. Presentasi vokalnya juga terdengar cukup seimbang antara proporsi lower mid-range dan upper mid-range-nya. Jadi di sini vokalnya nggak tebel banget sampai yang rentan ke arah madi gitu, tapi juga nggak sampai berasa kering. Secara posisi di sound imaging-nya, vokalnya di sini punya center image yang cukup jelas di tengah, tapi nggak berasa maju banget dan nggak berasa mundur banget. Dia cenderung di tengah-tengah aja. Dan treble-nya di sini mirip karakternya dengan treble di faceplate lain. Hanya aja secara gain atau intensitasnya, treble-nya agak lebih kencang dibandingkan reference. Tapi jelas, nggak segede gain treble di faceplate transparent yang warna biru tadi, teman-teman. Separasi antar instrumen juga masih berasa terpisah satu dengan lainnya di faceplate pop ini. Meskipun nggak bisa dibungkiri, menurut saya, di antara faceplate yang dibawakan di sini, faceplate pop ini punya soundstage dan imaging yang paling berasa kayak sempit gitu. Nggak se-open soundstaging di faceplate lainnya. Ini cocok ya buat pencinta EDM dan bass heavy music, atau lagu-lagu yang dominan di vokal atau recording yang vokalnya intimate. Dan satu aspek yang cukup saya apresiasi dari tuningan di pop faceplate ini, NF Audio bisa nge-tuning BA driver bersuara layaknya punya bass seperti dynamic driver. Jadi di sini tuningan bassnya nggak berasa seperti tuningan bass kebanyakan BA driver, terutama yang tuningannya kurang oke gitu ya. Biasanya bassnya berasa plastiki gitu, teman-teman. Tapi bass di faceplate pop ini secara tekstur dan presentasinya udah mirip, udah rasa-rasa seperti dynamic driver. Dan sebenarnya ada satu faceplate lagi, teman-teman, dengan desain transparan dan dijual secara terpisah oleh NF Audio. Agak disayangkan, harusnya untuk harga $800 faceplate ini dibawain aja, menurut opini saya ya. Karena faceplate Explorer ini, yang transparan ini, teman-teman, is actually my favorite faceplate di antara semua faceplate yang udah saya cobain ke IM ini. Suaranya balance, tapi technicalnya dapet, funnya dapet. Dan saya rasa kita bisa dapatkan sebagian besar aspek terbaik dari faceplate yang udah kita cobain tadi. Mulai dari pop, transparent, reference. Misal, karakter bassnya mirip bass di pop faceplate, tapi dengan gain bass yang nggak sekenceng, nggak segede di pop faceplate ya. Di sini bassnya lebih balance lah dengan midrange dan treble-nya. Karakter bassnya aja yang mirip-mirip. Sementara untuk karakter treble-nya, ini
mirip seperti karakter treble di faceplate transparent, paling mirip. Hanya aja dengan persepsi treble dengan gain treble yang nggak sekenceng di faceplate transparent. Soundstage, imagingnya luas, presisi. Meski khusus secara lebar soundstage-nya, ini masih belum selebar soundstage-nya faceplate transparent. Tapi soundstage di Explore udah lebih lebar dan lebih megah ya, dibandingin yang saya dapetin di faceplate pop dan reference. Dengan kualitas tonal dan timbre audio yang lebih natural, lebih organik dibandingkan di ketiga faceplate lainnya. Dan saya rasa dengan berbagai opsi tuningan yang bisa kita dapatkan di IEM NF Audio NE4 Evolution ini, IEM ini sebenarnya saya bisa bilang cukup worth it untuk harga yang nggak murah sebenarnya, $799 saya tahu teman-teman. Tapi di sini kita bisa dapatkan minimal 3 tuningan sound yang berbeda sesuai dengan selera dan kebutuhan pemakaian kita. Saya tahu harga $800 atau sekitar 12 juta rupiah ini lebih mahal daripada T-Audio Monarch generasi pertama misalkan, yang dijual di harga sekitar $700-an. Tapi lagi, secara kelengkapan dan fleksibilitas audio yang kita dapatkan dan juga tingkat kematangan tuning NE4 ini IEM favorit saya dari NF Audio sejauh ini. Dan juga IEM ini punya karakter sound yang paling fleksibel di antara IEM lain di harga kurang lebih mirip-mirip, $800-an yang pernah saya coba selama ini. Di range harga segini tuh saya pernah nyoba IEM Campfire Audio yang lama-lama seperti Jupiter atau Andromeda, saya pernah punya juga. Mungkin paling comparable ya Jupiter ya, karena harganya juga mirip-mirip, $799 kalau nggak salah waktu itu. Dan konfigurasi drivernya juga 4 BA driver. Bedanya kalau CA Jupiter itu dia 2 BA driver untuk bass, 2 BA drivernya untuk treble, nggak ada yang untuk mid-range secara spesifik. Nah, kalau saya bandingkan ya, ini by memory aja teman-teman, bisa nggak 100% akurat juga. Tapi seingat saya, treble di CA Jupiter masih sedikit lebih detail, sedikit lebih refine. Treble di CA Jupiter itu salah satu presentasi treble paling cakep, paling cantik yang pernah saya dengerin dari suatu IEM. Tapi di satu sisi, NF Audio NE4 punya bass yang gebok secara lebih natural, lebih mirip dynamic driver, jauh lebih natural daripada gebokan bassnya Campfire Audio Jupiter ataupun Andromeda bahkan, yang mana di dua IEM itu lebih berasa kesan plastikinya khas kebanyakan IEM dengan BA driver, terutama Campfire Audio Jupiter. Lalu juga secara sound staging dan imaging, saya rasa NF Audio NE4 dengan Explore faceplate dan juga transparent faceplate punya soundstage yang lebih lebar, lebih luas daripada CA Jupiter dulu. So ya, itulah teman-teman review saya untuk NF Audio NE4. IEM yang sejujurnya sangat menarik karena fleksibilitas audionya, meski harganya nggak murah. IEM ini worth a try. Seandainya ada toko yang menyediakan demo unitnya, coba aja teman-teman. Dan link pembeliannya tentu akan saya update segera ya, begitu sudah ada harga resmi dari NF Audio NE4 ini di Indonesia. Akan saya taruh di deskripsi di bawah video. Kalau NM2 Plus sih sudah ada ya, udah dijual di official store-nya NF Audio di Tokopedia. Linknya di bawah. Thanks teman-teman udah nonton video ini sampai akhir, dan kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.